Kita mulai dengan sedikit ice breaking dulu ya. Silakan semua berdiri dulu. Baik, semua tangan ke atas, kemudian ketika diturunkan bilang aku bahagia. Ya, Ibu hitung sampai 3, tangan semua ke atas, kemudian ketika itu diturunkan langsung disebut bilang aku bahagia. 1, 2, 3. Ya, aku bahagia. Tepuk tangan. Baik, selamat pagi anak-anak sekalian. Selamat pagi, Bu. Apa kabar? Baik. Puji Tuhan, semua dalam keadaan sehat walafiat. Baik, sesuai dengan kesepakatan kelas kita, sebelum memulai pembelajaran kita awali dengan doa. Ya, saya persilakan satu orang pimpin kita dalam doa. Siap, marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ya Tuhan, terima kasih karena Engkau telah menjaga kami dari rumah kami hingga tiba di membawa pendidikan ini dengan keadaan selamat. Sebentar lagi kami akan memulai dengan belajar mengajar kami. Kiranya Engkau tetap menjaga dan melindungi kami sehingga kami bisa menyelesaikannya dengan baik. Semua doa dan harapan ini kami sampaikan kepadamu lewat perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih sudah doa. Baik, sebelum memulai pembelajaran, Ibu mau cek dulu kehadiran. Ketua kelas, tolong laporkan hari ini siapa yang tidak hadir. Jenny Anak Kalaimuni. Jenny Kalaimuni keterangan apa? Alta. Terus Maria Metriana Teva. Maria Metriana Seva Sakit. Terus Maria Galusia Bobo. Maria Gaudius Serbogo apa? Izin. Sudah? Veronica Berantinabe. Veronica keterangannya? Sakit. Ada lagi? Sudah Bu. Jumlah orang yang tidak hadir ya? Baik anak-anak, pada pertemuan kemarin kita sudah belajar tentang Tata nama Alkana. Nah, kira-kira ada yang masih ingat senyawa alkana itu seperti apa? Atau apa itu senyawa alkana? Apa yang Anda ketahui tentang senyawa alkana? Ya. Tata nama alkana adalah senyawa hidrokarbon jenuh yang memiliki ikatan tunggal. Senyawa hidrokarbon jenuh yang memiliki ikatan Tunggal. Nah, bagaimana rumus molekulnya? Rumus umumnya? Ya, silakan. 2E CN H2N tambah N tambah 2. Cn H2n tambah 2. Tepuk tangan dulu. Baik, hari ini kita akan belajar kelanjutan materi dan tata nama alkana, yaitu tata nama alkena dan alkuna. Nah, pada pertemuan kemarin Ibu sudah menyanyikan untuk kalian membaca materi tentang tata nama alkena dan alkuna. Nah, untuk Ibu mau paham kalian sudah baca atau belum? Ibu ada siapkan beberapa soal sebelum mulai pembelajaran. Ada 2 soal, silakan kalian kerjakan. Tulisnya di kertas masing-masing. Jangan lupa tulis identitas. Waktunya 2 menit, dimulai dari sekarang. Apakah soalnya terjelas? Jelas ya?
seperti ibu-ibu nih, ketika ibu bertanya di orang tua, kenapa memilih kenapa kasih nama saya itu Elviana? Karena dulu mama saya itu suka sekali dengan penyanyi dangdut Elvis Presley. Nah, kebiasaan kita di sini kalau ada nama itu pasti ada nama marga. Nah, marga itu yang menjadi identitas kita. Misalnya seperti ibu nih, ibu marga Tail toh. Nah, ketika kalau orang tahu Tail, pas orang langsung tahu, oh itu orang Sumbawa. Nah, ciri khasnya seperti itu. Nah, seperti kamu di sini ada suku apa di sini atau marga apa yang ada kalian kelas ini? Ada Naden, terus apa? Apa lagi? Mamo. Nah, dari Naben, Ola, Mamo. Nah, 3 suku ini ketika orang mendengar pasti dia langsung tahu, oh itu orang Nah, Alkena dan Alkuna ini juga dia mempunyai identitas. Identitasnya yang seperti apa? Untuk Alkena, identitasnya itu ada atom C yang berikatan, tetapi ikatannya itu dalam bentuk rangkap dua. Sedangkan kalau Alkuna, atom C-nya berikatan, tetapi yang terbentuk adalah ikatan rangkap tiga. Jadi kalau misalnya dalam soal kalian bisa menemukan ada rantai karbon dan terdapat ikatan rangkap 2, berarti itu golongan alkena. Kalau rangkap 3 maka dia golongan alkuna. Nah, bagaimana cara untuk memberikan nama pada alkena dan alkuna? Cara pemberian namanya hampir sama seperti golongan alkana. Bedanya karena alkana itu memiliki ikatan tunggal, sedangkan kalau alkena dan alkuna dia memiliki ikatan rangkap. Nah, bedanya di situ. Seperti apa perbedaannya nanti itu akan kita pelajari pada hari ini. Baik, tepuk tangan untuk ketua kelas. Sudah mempersiapkan teman-teman untuk duduk secara berkelompok. Bisa duduk secara kelompok masing-masing. Ada yang tidak nyasar? Tidak. Baik, terima kasih ketua kelas. Nah, di sini Ibu sudah siapkan bahan ajar dan LKPD. Ini ada bahan ajar dan LKPD. Nanti bagikan ke setiap kelompok. Tetapi sebelum kalian kerja, tolong baca petunjuk penggunaan LKPD. Supaya apa? Supaya tidak salah ketika mengerjakan. Ini jangan lupa tulis nama kelompok supaya nanti dalam penilaian Ibu bisa tahu. Sebelum kalian kerjakan LKPD, Ibu mau tunjukkan kalian ini gambar. Apakah kalian pernah lihat ini gambar? Benar. Kalian temukan dalam kehidupan sehari-hari? Temukan. Ini gambar apa ini? Plastik. Gambar yang kedua, ini gambar orang sedang buat apa? Las toh? Ya. Kira-kira dari kedua gambar ini ada yang mau bertanya? Ya. Apakah kantong plastik dan karbit termasuk senyawa alkena dan alkuna? Baik, pertanyaannya, tentang dulu yang bertanya. Pertanyaannya itu, apakah kantong plastik ini dan orang yang las menggunakan karbit ini termasuk golongan alkena dan alkuna? Silakan kalian lihat di sini. Di sini untuk di bagian bawah kantong plastik itu ada tulisan apa? Polietena. Sedangkan di bawah gambarnya orang sedang las ada tulis apa? Alkuna. Nah, dari kedua tulisan tersebut, apakah termasuk golongan alkena dan alkuna? Termasuk. Dari mana kalian tahu? Karena Satu orang. Ayo, yang mau bicara angkat tangan, jangan kamera. Ya. karena memiliki akhiran ena dan una. Karena ada akhiran ena dan Una. Tepuk tangan untuk yang sudah. Jadi ciri khas dari akhiran dan alkuna itu setiap akhiran nama itu harus ada akhiran ena untuk golongan alkena dan una untuk golongan alkuna. Nah, bagaimana cara pemberian namanya itu untuk tata nama alkena dan alkuna? Itu yang akan kita pelajari pada hari ini. Nah, untuk mau paham silakan kalian nonton
video, ingat dinonton dengan penuh saksama. Dicatat yang penting, karena setelah kalian nonton video ini, kalian akan mengerjakan LKPD. Pada video sebelumnya, kita sudah membahas tentang tata nama alkana. Dan kali ini kita akan membahas tata nama untuk alkena dan alkuna. Alkena merupakan senyawa hidrokarbon alifatif tak jenuh yang memiliki ikatan rangkap 2 dengan rumus umum CnH2n. Sedangkan alkuna adalah senyawa hidrokarbon alifatif tak jenuh yang mengandung ikatan rangkap 3 dengan rumus umum CnH2n-2, di mana rantai induknya terdiri dari 7 atom karbon, sehingga nama rantai induknya nanti adalah heptuna. Selanjutnya, untuk penomoran dilakukan dari ujung kanan ke kiri seperti ini, supaya ikatan rangkap 3 mendapat nomor terkecil. Dan dari penomoran ini, terlihat bahwa ikatan rangkap 3 terdapat pada atom karbon kedua dan terdapat 2 cabang metil pada atom karbon keempat dan kelima, sehingga nama senyawa ini 4,5 dimetil 2 heptuna. Baik, videonya sudah selesai. Bagaimana? Sudah ada bayangan yang asli tentang bagaimana memberikan nama pada tata nama alkena dan alkuna? Sudah. Oke, baik. Silakan kalian buka LKPD. Sudah? Kalian sudah buka LKPD? Sudah. Baik, di situ ada berapa soal? 4 toh? 4. Jadi kalian silakan mengerjakan. Kalian bisa menggunakan referensi bahan ajar yang sudah dibagikan, buku paket yang ada di kalian pegang, terus videonya. Kalau yang punya HP, ini videonya ini, linknya ada juga ada cantumkan di bawah sini. Nah, kalian bisa cari melalui alamat web gitu ya. Ini video ini diambil dari YouTube, jadi kalian bisa nonton ulang dari YouTube, atau kalian bisa cari dari internet untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada pada LKPD. Nah, pertanyaan pertama itu kalian disuruh untuk menuliskan deret homolog alkena dan alkuna dari jumlah C2 sampai C10. Silakan dikerjakan, ingat dikerjakan secara berkelompok. Semua harus berpartisipasi karena itu akan menilai keaktifan, kekompakan, kerjasama dari setiap kelompok. Kemudian untuk yang dipercayakan menulis, ditulis dengan rapi karena nanti ibu juga menilai kerapian, keindahan dari LKPD. Bisa paham? Bisa. Baik. Baik, di sini ibu sudah siapkan kertas karton. Jadi kertas karton ini kegunaannya untuk kalian menggambar rumus struktur itu yang ada pada soal nomor 4. Jadi nomor 4 nanti kalian kerjakan di ini. Selain di LKP di kertas karton ini ya. Karena nanti ditempelkan di depan kelas.
kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami. Perwakilan dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami dari nomor 1. Tuliskan deret homolog senyawa alkena dan alkuna dengan jumlah C1 sampai C10. Deret alkena rumus molekul. Etena rumus molekulnya C2H4. Propena rumus molekulnya C3H6. 1 butena C4H8. 1 pentena C5H10. 1 heksena C6H12. 1 heptena C7H14. 1 oktena C8H16. Non-ena 1 C9H18. 1 dekena C10H20. Deret alkuna. Etuna C2H2. Propuna C3H4. Butuna C4H6. Pentuna C5H8. Heksuna C6H10. Heptuna C10 C8H12. 1 oktuna C8H14. C7 itu salah itu tadi. C7H12. Tadi sebut C8. Baca baik-baik. Non-una C9H16. Dekuna C10H18. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Baik, dari deret homolog itu ada yang berbeda? Sama. Kunci utama untuk kalian bisa tahu tentang deret homolog, nama-nama pada deret homolog. Yang pertama adalah harus hafal rumus umum alkena dan alkuna. Alkena itu bagaimana? CnH2n. Alkuna CnH2n kurang 2. Kalau tahu itu terus hafal deret homolog yang alkana itu. Kalau sudah hafal, tinggal alkena dan alkuna akhiran A diganti dengan ena dan una. Baik, tepuk tangan untuk semua kelompok. Lanjut ke LKPD yang kedua. Tuliskan nama iumbak dari senyawa berikut. Baik, di sini ada 6 nomor. Jadi Ibu berikan kesempatan. Kelompok 1 silakan kalian kerjakan nomor 1 dan 2. Kelompok 2 kalian tadi karena sudah jawab, jadi kalian nomor 3 saja. Kelompok 4 kalian nomor 4. Kelompok 5 kalian nomor 5. Dan kelompok berapa nih? 3 kalian nomor 6. Oke, silakan maju. Bawa spidol masing-masing tadi Ibu sudah bagi.
situ saja. Ya baik, saya atas nama Maria Anjina Valo, mewakili kami kelompok 4, ingin membacakan kesimpulan dari pembelajaran hari ini. Kesimpulannya, alkena merupakan hidrokarbon tak jenuh yang memiliki ikatan rangkap 2 pada strukturnya dan mempunyai rumus molekul CnH2n. Tata nama pada alkena: 1. Nama alkena berasal dari nama alkana, tetapi ana diganti dengan ena. 2. Rantai utama terdapat pada rantai terpanjang yang mengandung rangkap. 3. Penomoran dimulai dari ujung yang paling dekat dengan rangkap. 4. Penulisan cabang dengan senyawa alkana. Contoh CH3, CH2, CH3 disebut 2-metilpentena. Yang kedua, alguna merupakan senyawa hidrogen tidak jenuh yang mempunyai ikatan rangkap 3 pada strukturnya dan memiliki rumus molekul CnH2n kurang 2. Tata nama pada alguna sama seperti alkena, tetapi ena diganti dengan una. Baik, terima kasih. Ini hasil kesimpulan kelompok 4. Oke, tepuk tangan. Ibu mau koreksi sedikit terkait dengan kesimpulan. Tadi di bagian alkuna itu mereka bilang alkuna adalah senyawa hidrogen, toh? Ya. Alkuna itu senyawa hidrogen atau hidrokarbon? Senyawa hidrokarbon. Baik, terima kasih karena kelompok 4 sudah memaksimalkan memberikan kesimpulan kita. Baik, anak-anak, ibu akan memberikan sedikit garis besar terkait dengan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, untuk tata nama alkena dan alkuna, langkah yang pertama adalah kita harus tahu rumus umum alkena dan alkuna. Kalau kita sudah tahu rumus umum alkena dan alkuna, maka kita bisa tahu dari homolognya. Rumus umumnya seperti apa? Kalau alkena itu CnH2n, alkuna CnH2n kurang 2. Nah, bagaimana cara pemberian namanya? Pemberian nama baik untuk alkena maupun alkuna sama. Bedanya itu kalau alkena diberi akhiran ena, kalau alkuna diberi akhiran una. Tata namanya seperti apa? Yang pertama kita tentukan rantai induk. Rantai induk itu bagaimana? Rantai yang paling panjang. Setelah itu kita lakukan penomoran. Penomoran itu dimulai dari C yang mengikat atau ikatan rangkap. Usahakan C yang mengikat ikatan rangkap mendapatkan nomor yang paling besar atau kecil? Paling kecil. Setelah itu kita menentukan rantai cabang. Nah, urutan penamanya seperti apa? Dimulai dari yang pertama adalah nomor cabang. Setelah itu gugus apa yang terikat, dan yang terakhir ikatan rangkapnya terdapat pada C nomor berapa dan diikuti dengan rantai induk. Baik, untuk pembelajaran kita hari ini sampai di sini ada yang mau bertanya? Tidak ada? Karena kalian tidak bertanya, maka ibu akan menanyakan kalian dalam bentuk soal evaluasi. Karena tadi kita di awal kita mulai dengan evaluasi, maka akhir juga kita akhiri dengan evaluasi. Di sini ada 4 soal. Silakan kalian kerjakan. Jangan lupa tulis nama. Setelah itu langsung lingkar. Di situ ada A, B, C, D, E. Pilih jawabannya yang mana? Sudah lihat soalnya? Sudah. Nah, yang berikut 3 metil 1 oktu. Yang kedua, baca materi tentang
tentang sifat fisika dan kimia dari alkana, alkena, dan alkuna. Ini nanti akan kita pelajari pada pertemuan berikut. Jadi tolong foto baik-baik, catat baik-baik. Belajar, karena nanti sebelum pembelajaran di depan ibu akan melakukan tes. Jadi harus baca. Sudah? Nah, di sini ada pertanyaan refleksi. Ada 4 pertanyaan. Yang pertama, apa hal yang sudah dikuasai dalam pembelajaran hari ini? Silakan tulis di kertas sepotong saja. Terus, apa yang belum kalian pahami? Yang ketiga, apa yang masih membingungkan? Dan yang terakhir, apakah kalian tertarik dengan media pembelajaran hari ini atau tidak? Tulis singkat, padat, dan jelas. Waktu 1 menit. Apa hal yang paling peserta dikuasai setelah pembelajaran hari ini pada materi tata nama, alkena, dan alkuna? Yang kedua, apa hal yang belum peserta dikuasai setelah pembelajaran hari ini pada materi tata nama, alkena, dan alkuna? Yang ketiga, apa hal yang masih membingungkan dari pembelajaran hari ini pada materi tata nama, alkena, dan alkuna? Yang terakhir, apakah peserta didik tertarik dengan media pembelajaran yang digunakan pada hari ini? Langsung jawab saja. Tulis masing-masing. Jawabannya dari hati dan pikiran masing-masing. Sudah puasa atau belum? Kalau belum puasa kasih tahu. Apa yang pertama itu apa yang kalian sudah kuasai? Yang kedua, apa yang sudah dikuasai? Yang ketiga, apa yang masih membingungkan? Materi mana yang masih membuat kalian bingung? Yang ketiga, media pembelajaran hari ini menyenangkan atau tidak? Sudah? Oke, silakan kumpul sudah. Satu orang tolong kumpul. Ya, seperti biasa dari sana, dari sana berkumpul kita cepat.